小朋友们，早安！早安，老师！新年快乐！新年快乐，老师！ Ingat ya, ucapkan新年快乐 buat papa, mama, kakek, nenek, dan semua yang merayakan Imlek. Sudah, 老师，好了。很好吧? Anak-anak, sebelum mulai sekolah minggu, kita berdoa yuk. Ambil sikap berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ibadah sekolah minggu. Engkau sungguh menyayangi kami. Tolong kami Tuhan, supaya hati kami selalu bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Anak-anak, tadi kita berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan sayang sekali kepada kita. Alkitab yang mengatakan itu. Yuk kita menyanyikan Jesus Loves Me, lalu dilanjutkan dengan bahasa Mandarinnya 2 kali ya. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Sebagai ucapan syukur, mari kita berikan persembahan mingguan.
Oh iya, kalian ingat amplop angpau ini? Buat yang merayakan Imlek, selain memberikan persembahan mingguan, bisa menambahkan persembahan perpuluhan dari angpau yang kalian dapatkan ya. Bila kalian belum bisa menghitung persembahan perpuluhan, bisa minta tolong kepada papa atau mama. Nah, persembahan mingguan dan persembahan perpuluhan bisa digabung dengan scan QR code atau ditransfer ke rekening gereja. Ingat, tambahkan angka 6 di belakang nominalnya ya. Anak-anak, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi ya anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak, mari kita berdoa untuk persembahan. Ambil sikap berdoa, lalu saya yang pimpin, oke? Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan mingguan dan persembahan perpuluhan. Berkatilah, kiranya dapat digunakan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Hore, tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Sebelum pisah kelas, kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku ya. Silahkan berdiri anak-anak. Siap-siap. Semangat ya. Boleh pakai gerakan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Baiklah, kita pisah kelas ya. Untuk kelas kecil, silakan ikut Lause Ahwang. Untuk kelas besar, silakan ikut Lause Wina. Selamat menikmati firman Tuhan. Hai Lause.
小朋友早安，早安，老师。新年快乐。新年快乐，老师。Duh, yang habis dapat angpau pada seneng ya. Nggak seru, Lause. Tahun ini Imleknya ampaunya dikit. Kan lagi pandemi COVID, nggak boleh kunjung-kunjungan. Jadi dapatnya dikit deh. Oh, kasihan. Jangan sedih ya. Lause hari ini mau ajak kalian jalan-jalan. Asik, tapi emang boleh Lause kita jalan-jalan? Kan lagi pandemi. Kita jalan-jalannya secara virtual. Lause virtual lagi. Bosen nih online melulu. Kali ini kita mau jalan-jalan ke tempat yang jauh banget. Dan kita mau kembali ke masa lampau. Hayo, sekarang kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan Tuhan kepada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hayo adik-adik, berbaris, kita mau berangkat, yuk. Ayo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, sekarang kita sudah sampai nih. Kita sudah sampai di kota Mesir. Wow, Lause, kita mau lihat-lihat piramid ya? Bukan, kita mau ke penjara. Penjara? Ngapain Lause? Kita mau mengunjungi seorang yang di sana, namanya Yusuf. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa Yusuf sampai di penjara? Tahu, karena Yusuf difitnah oleh istri Potifar kan? Betul sekali. Siapa itu Potifar? Kalian tahu? Pegawai istana Firaun Lause. Iya benar. Potifar adalah kepala pengawal raja, seorang yang berkedudukan tinggi di istana. Di Mesir, Yusuf tinggal di rumah Potifar dan menjadi orang kepercayaannya. Alkitab katakan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di Kejadian 39 ayat 2. Kita dengar cerita tentang Yusuf selanjutnya. Satu hari, istri Potifar marah dan menfitnah Yusuf bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Potifar marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Lause, kok masuk penjara? Kata Lause, Tuhan menyertai Yusuf. Jadi apa yang dikerjakannya harusnya selalu berhasil. Kalau masuk penjara, itu namanya bukan berhasil dong, Lause. Seril, saat hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Yuk kita lanjutkan ya ceritanya. Di dalam penjara, Yusuf tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Kepala penjara melihat Yusuf berkelakuan baik.
rajin dan jujur. Yusuf dipercayakan melayani tahanan penting di penjara, yaitu seorang juru minum dan seorang juru roti Raja Firaun. Lause, juru minuman dan juru roti itu apa sih, Lause? Juru minuman adalah orang yang bertanggung jawab atas penyajian minuman untuk raja. Sedangkan juru roti adalah orang yang bertanggung jawab atas penyajian roti dan makanan untuk raja. Karena mereka berbuat salah, kedua pejabat istana ini dipenjara. Suatu hari, Yusuf melihat mereka murung. Yusuf yang baik hati dan selalu peduli dengan orang lain bertanya kepada mereka, "Mengapa wajah Bapak berdua sedih? Apakah ada yang mengganggu pikiran kalian?" Mereka menjawab, "Kami bermimpi, tapi tidak ada yang bisa mengartikan mimpi kami." Kemudian Yusuf menjawab, "Wah, Pak, jangan khawatir. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Mimpinya apa? Ceritakan coba pada saya." Lalu mulailah si juru minuman menceritakan mimpinya. "Aku bermimpi, aku melihat sebatang pohon anggur yang memiliki 3 carang dan buahnya bagus sekali. Aku memeras anggurnya dan memberikan kepada Raja Firaun. Apa arti mimpiku, anak muda?" Yusuf menjawab, "Dalam waktu 3 hari, engkau akan bebas dan kembali bekerja di istana Raja Firaun." "Bapak, kalau sudah bebas, ingat saya ya. Saya tidak bersalah waktu dijebloskan ke dalam penjara ini." "Siap Yusuf," kata si juru minuman. Juru roti menceritakan mimpinya. "Aku bermimpi membawa 3 bakul roti, tapi burung-burung mendekat dan memakan makanan yang ada dalam bakulku. Apa arti mimpiku, Yusuf?" "Bapak, arti mimpimu adalah bahwa dalam 3 hari engkau akan dihukum oleh Raja Firaun. Maafkan saya, Pak." 3 hari kemudian, adik-adik, juru minuman dibebaskan dari penjara dan kembali bekerja ke istana. Sedangkan juru roti dihukum mati. Tinggallah Yusuf seorang diri di penjara. Juru minuman ternyata melupakan Yusuf. Harapan Yusuf untuk keluar dari penjara sia-sia. Namun, walaupun dalam kesulitan, Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan kalian tahu, Yusuf tetap di penjara sampai 2 tahun berikutnya. Lama sekali ya adik-adik ya. Sampai pada suatu hari, Raja Firaun bermimpi. Raja Firaun sedang berdiri di tepi sungai Nil. Lalu keluarlah dari sungai itu 7 ekor lembu yang gemuk. Lalu makan rumput di tepi sungai Nil. Kemudian keluar juga dari sungai 7 ekor lembu yang kurus. Lembu yang kurus memakan habis lembu yang gemuk. Tetapi lembu yang kurus tetap kurus seperti tidak makan apa-apa. Setelah itu Raja Firaun melanjutkan tidurnya lagi dan bermimpi lagi adik-adik. Mimpinya ada 1 tangkai dengan 7 bulir gandum yang berisi dan gemuk. Tetapi ada juga 7 bulir gandum yang kurus. Bulir yang kurus memakan bulir yang gemuk. Raja Firaun terbangun dan tidak bisa tidur lagi.
Raja gelisah dan penasaran dengan arti mimpinya. Pada pagi harinya, raja mengumpulkan semua orang pandai untuk mengartikan mimpinya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengerti arti mimpi Raja Firaun. Juru minuman teringat dengan Yusuf dan memberitahukan tentang Yusuf kepada Raja Firaun. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan raja menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Yusuf berkata, "Tuanku, kedua mimpi tuanku sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku apa yang hendak dilakukannya. Lembu yang gemuk dan 7 bulir gandum yang gemuk adalah 7 tahun masa kelimpahan di Mesir. Sedangkan 7 lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang kurus itu adalah 7 tahun masa kelaparan. Setelah 7 tahun masa kelimpahan, akan datang masa kelaparan. Rakyat akan kesulitan mendapatkan makanan. Apapun yang ditanam akan mati dan tanah menjadi kering. Tuanku harus mencari seorang yang pintar dan bijaksana untuk mengatur seluruh negeri ini. Di masa kelimpahan, persediaan makanan harus disimpan untuk persiapan di masa kelaparan, sehingga ketika masa sulit itu datang, Mesir tidak hancur oleh bencana tersebut." Raja Firaun berpikir sejenak dan berkata, "Aku tidak menemukan orang yang pintar dan bijaksana seperti dirimu, Yusuf. Engkau penuh dengan Roh Allah, dan Allah telah memberitahukan kepadamu semua ini. Engkau akan kuangkat menjadi penguasa di negeri ini." Akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Yusuf mulai bekerja, melaksanakan tugasnya dan mengawasi pengumpulan bahan makanan di 7 tahun kelimpahan. Ketika 7 tahun masa kelaparan datang, Mesir tidak kekurangan bahan makanan. Nah, adik-adik, demikianlah seluruh rakyat Mesir tidak kekurangan bahan makanan oleh karena Allah menyertai Yusuf. Yusuf menjadi orang kepercayaan Raja Firaun. Allah meninggikan Yusuf. Nah, adik-adik, kalian mengerti cerita kisah Yusuf ini? Mengerti, Lause? Coba sekarang Sheryl. Coba Sheryl sebutkan apa yang bisa dipelajari dari kisah Yusuf ini. Allah selalu menyertai Yusuf. Yusuf selalu setia pada janji Allah. Amin. Benar Sheryl. Sekarang Carol, apa yang bisa Carol pelajari dari kisah ini? Iya, Lause. Walaupun Yusuf mengalami banyak kesulitan, Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf. Wah, anak-anaknya Lause pinter-pinter ya. Ya, kita belajar 2 hal dari kisah Yusuf ini. Pertama adalah God is in control. Apapun keadaan kita, sedang baik atau tidak baik, kita percaya bahwa ada Tuhan yang pegang kendali. Yusuf tidak mengerti mengapa ia dijual ke Mesir, menjadi budak, difitnah, masuk penjara, menolong orang tapi dilupakan. Semuanya pasti tidak enak buat Yusuf. Tapi Yusuf tidak kehilangan imannya. Dia percaya Tuhan mengatur semuanya dengan baik. Allah yang mengatur alam semesta dan Allah juga yang mengatur kehidupan kita. Keadaan kita baik, sehat, senang, ataupun sedang sedih atau sedang sakit, Tuhan yang pegang kendali. Pandemi COVID saat ini juga dalam kendali Tuhan. Kita juga belajar yang kedua, God is good all the time.
Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ia menyertai kita apapun yang kita alami. Yusuf dulu anak kesayangan ayahnya loh. Hidup enak dan nyaman. Tapi kemudian berubah menjadi seorang budak dan masuk penjara. Saat di penjara apakah Allah meninggalkan Yusuf? Tidak, adik-adik. Allah menyertai Yusuf. Demikian juga kita. Allah menyertai kita sepanjang hidup kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah memampukan kita menjalani hari-hari kita dengan baik, apapun yang kita alami. Kita tidak akan pernah meragukan kasih Allah yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam hidup kami. Kami sangat merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami berserah kepadamu, pimpin kami Tuhan di dalam menjalani masa-masa sulit ini. Pimpin keluarga kami Tuhan, biarlah kami tetap beriman dan berharap kepada Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang ayat hafalan ya. Seperti minggu lalu, ayat hafalannya dari Mazmur 105 ayat 5a. Masih ingat ya? Lause baca sekali aja ya. Nanti kita ulang bersama-sama. Mazmur 105 ayat 5a. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 105 ayat 5a. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Adik-adik yang di rumah juga sama-sama. Sekali lagi ya, yuk adik-adik yang di rumah maupun yang ada di sini, kita ulang sekali lagi tapi lebih cepat ya, yang semangat ya. 1, 2, 3. Mazmur 105 ayat 5a. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Oke, nah adik-adik kita lanjut dengan aktivitas ya. Salam, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan membuat aktivitas sesuai dengan cerita firman Tuhan hari ini. Seperti ini ya. Pertama-tama kita ambil karton manila, kita bagi 2, terus kita gunting, ya, dan hasilnya seperti ini, ya. Nah, terus kita bolongin. Caranya kita mengukur sini, dari sini ke sini 1 cm, ya, di bawahnya juga sama 1 cm. Nah, dari jarak ke sini 2,5, selanjutnya 2 cm, 2 cm, 2 cm. Jadi ini masuk 2,5, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Habis itu kita bolongin, ya, bolongin pakai pembolong ya. Hasilnya seperti ini, baru kita tempel ya. Tempel Yusufnya. Kepala juru roti, kepala juru minuman. Sudah tempel, kita masukin tali untuk jerujinya ya. Nah, kita masukin tali, semuanya dimasukin tali. Terus dibalik kita isolatif, nanti hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, di belakangnya kita isolatif semua ya. Baru kita tempel di belakangnya dengan cara kita kasih isolatif ya.
2 lembar sini. Sesudah itu kita tempel, tapi jangan lupa masukin tali sebagai gantungannya ya, di belakangnya. Nih, sebelum ditempel. Kalian bisa ngukur ya, di sini jaraknya 1,5 cm, 1,5, dipotong bagi 4 seperti ini ya, dan dikasih isolatif semuanya. Baru ditempel ini, ditempel di sini 1. Jadi kalian tempel dulu yang sebelah sininya ya. Ada yang tempel sebelah sini, baru nanti ditempel juga sebelah sini. Ya, sebelah sini. Ini hasilnya akan nanti seperti gini ya. Ya, ini hasilnya. Dan kalian bisa tulis di sininya, God provided for Joseph while he was in jail. Di bawahnya, God will also provide for you. Kejadian 40. Kalau adik-adik sudah selesai mengerjakan ini, silakan dikirim klausulnya masing-masing sebelum jam 5. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.